atau hitung cepat perolehan suara masing-masing pasangan capres dan cawapres. Sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala unggul, namun beberapa survei menyatakan sebaliknya, yakni Prabowo Subianto Hatta Rajasa lebih unggul dari Jokowi JK. Terkait hal ini, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti ikut sumbang suara. Ikrar mengatakan masyarakat sebenarnya tak usah dipusingkan dengan perbedaan ini untuk mengetahui lembaga survei mana yang kredibel atau bisa dipercaya. Para lembaga survei yang melakukan quick count itu bisa saja dipertemukan dalam satu tempat untuk melakukan debat publik hasil quick count mereka. Bisa pula dibuka di sini dari mana dana surveinya, metodologi dan pengambilan sampelnya bagaimana, secara akademik, acceptable atau tidak. Dengan cara ini diharapkan bisa diketahui lembaga survei mana yang kredibel. Satu hal lagi yang tak kalah penting kata Ikrar, yaitu melihat apakah lembaga survei itu terdaftar atau tidak di Komisi Pemilihan Umum KPU. Ini untuk pendidikan politik kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing. Hampir senada dengan Ikrar, Ketua Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk menilai, walaupun sebenarnya hasil real count lebih penting dan sepenuhnya wewenang KPU, tetapi dirinya berharap KPU juga mendukung kredibilitas lembaga survei yang merupakan hasil karya ilmiah para peneliti. Menurut Hamdi, audit kepada lembaga survei tersebut bisa dilakukan secara independen. KPU bisa meminta para akademisi dari perguruan tinggi untuk mengaudit atau menggunakan lembaga independen. Lembaga survei yang memperlihatkan kemenangan Jokowi JK dari quick count yakni Lingkaran Survei Indonesia, CSIS, Indikator Politik Indonesia, Saiful Mujani Research Center, Populi Center, RRI, dan Litbang Kompas. Sementara lembaga survei yang memperlihatkan kemenangan Prabowo Hatta dari quick count yakni Puskaptis, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan saya Lulu Miati akan bersama Anda dan kita bicara mengenai menyoal kredibilitas lembaga survei. Mungkin hal ini yang menjadi perbincangan hangat setelah kemarin Anda sudah menyampaikan pilihan Anda dalam Pilpres. Nah, dalam menunggu dari hasil KPU di tanggal 22 Juli, sudah ada hasil quick count juga yang kemarin, dan akhirnya ini membuat ramai karena akhirnya ada klaim kemenangan dari kedua belah kubu, Capres dan Cawapres. Kita akan membahasnya mengenai bagaimana kemudian kredibilitas dari lembaga survei yang mengadakan quick count ini, karena ini menjadi hal yang sangat dibicarakan oleh masyarakat. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0215155111, dan saya sudah ada tiga narasumber, dua ini dari lembaga surveinya pemirsa, tapi sebelah kiri dulu saya kenalkan ada Prof. Hamdi Muluk, pakar psikologi politik. Selamat malam. Terima kasih telah datang di JAK TV. Saya hari ini sebagai Dewan Etik dari PSPI. Oh, Dewan Etik dari PSPI ya. Lebih tepat ya, karena akan menjadi penengah. Ini seharusnya ada di tengah nih ya, Prof. Hamdi ya. Harusnya di tengah. Ditukar dulu, boleh ditukar dulu. Boleh, Prof. Ya, betul, ditukar. Iya, ditukar dulu karena akhirnya sebelah mereka berantem nanti saya damai. ada damainya ya. Oke. Jadi di sebelah saya sudah ada Mas Aji Alfarabi, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah datang di JAK TV. Dan ada juga Pak Husin Yazid, Direktur Eksekutif dari Puskaptis. Selamat malam, Pak Husin. Terima kasih telah datang di JAK TV. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan. Kadang kalau tadi juga dari hasil tayangan tadi kan mengatakan bahwa memang ada 4 lembaga survei yang mengatakan Prabowo Hatta ini unggul gitu ya, sedangkan lembaga survei yang lain yang lebih banyak mengatakan Jokowi JK. Mungkin sekarang Pak Husin dulu nih, karena banyak yang mengatakan ini jangan-jangan lembaga surveinya kredibel nggak sih, apa bayaran segala macam, mungkin bisa dijelaskan, diklarifikasi lebih dulu Pak Husin. Kalau kredibilitas, kita bisa melihat track record kita terakhir. Katakanlah kita ngambilnya 1 sampai 2 tahun terakhir. Misalnya, lembaga survei kita, untuk Jakarta, ada beberapa lembaga survei yang mengatakan Pak Jibowo menang 1 putaran. Ketika pilkada. Ketika pilkada. Tapi Puskaptis mengatakan 2 putaran, dan itu terbukti. Lalu waktu di Jawa Barat, beberapa lembaga survei juga mengatakan Dede Yusuf, termasuklah perguruan tinggi Unpar kalau nggak salah waktu itu mengatakan memang Dede Yusuf. Hasil survei dan quick count kita terbukti bahwa itu Ahmad Herawan. Begitu juga di Sumatera Utara dan di Sumsel kemarin. Sumsel katakanlah waktu di Pak Alek Nurdin. Pak Alek Nurdin
Jadi ada 2 putaran Pak waktu kemarin. Putaran pertama memang Pak Alik Nurdin menang di angka 36, di nomor 2 itu Pak Herman Deru kalau nggak salah di 33, lalu dibawa ke MK merekomendasikan diulang. PSU dilakukanlah PSU itu pemilihan suara ulang di 5 wilayah di Kota Palembang, Kota Prabu Muli, Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku Induk sendiri. Ketika kita lakukan quick count, benar bahwa di PSU itu Pak Alik Nurdin memang kalah di situ. Lalu kita menjumlahkan antara PSU dan non PSU. Yeah. Dan setelah kita jumlahkan Pak Alik Nurdin memang masih unggul di situ. Lalu dihitung di KPU sama, dibawa ke MK dan ternyata memang benar itu. Nah ini sekilas kita berbicara track record kan seperti itu. Nah lalu kita berbicara sekarang kalau berbicara kredibilitas itu kan bukan kita yang ngomong kan. Ya kan, satu masyarakat, lalu kedua mungkin ada juri sekarang kan, Pak Hamdi Muluk, seperti itu. Nah, lalu kita berbicara sekarang di tema yang kemarin, quick count, yang sangat hingar-bingar, yang sangat menjadi fenomenal sekarang. Walaupun memang sudah dikatakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Hamdi Muluk, lalu akademisi, LIPI, dan terakhir memang kemarin kita lihat bahwa Pak SBY sudah memanggil kedua calon ini untuk menenangkan tim sukses, pendukung dan lain sebagainya, sehingga ini tetap kondusif. Dan apa yang kita lihat memang kondusif hari ini kan. Nah, kembali ke hasil survei kita, sebenarnya kita sudah melakukan quick count ini didasarkan teori ilmiah dan dasar-dasar survei yang berlaku. Metodologi apa yang digunakan? Metodologi kita multi-state random sampling. Lalu kita menggunakan tingkat margin error kita 1 sampai 1,02%, 1,02%. 1,02% untuk tingkat keyakinan 95%. Lalu mengambil data 1.250, menyebar secara proporsional itu di 33 provinsi, lalu sampel kabupaten kota menyebar secara random itu di 135 sampai 150 kabupaten kota. Nah, tapi kita mengambil titik-titik sampel ini sudah didasarkan kita memang menemukan data-data sebelumnya, kita melakukan survei tracking survei sampai seminggu sekali. Jadi sebarannya sudah terlihat. Jadi kita itu tidak mengambil kantong-kantong yang dimana Jokowi unggul atau Prabowo yang unggul, tidak. Jadi kita sebarannya merata. Merata. Tapi ada kemungkinan misalnya kantong-kantong yang diambil memang ternyata misalnya kantongnya Prabowo Hatta gitu. Tidak, memang sudah kita lihat. Karena kita sudah melihat proporsional antara kantongnya dari Jokowi dari JK survei dan pun Prabowo memang Hatta. terlihat persaingan ketat elektabilitas dari dua pasangan ini. Jaraknya antara 1 sampai 2%. Itu selalu kita temukan seperti itu. Dan memang kita sudah memprediksi potensi hasil di akhir pun nanti memang sangat-sangat tipis, dan kemarin memang sangat terbukti. Nah, artinya dari apa yang kita lakukan didasarkan teori ilmiah, kami bisa mempertanggungjawabkan hasil itu. Oke. Jadi memang berani untuk mempertanggungjawabkan hasil dari quick count itu ya? Harus dipertanggungjawabkan, karena ini publik sudah mengetahui. Gitu. Oke, saya ke Pak Aji nih. Pak Aji, kan hasilnya berbeda. Kalau tadi Puskaptis Jokowi JK 47,95 dengan Prabowo Hatta 52,05, betul ya? Betul. Ya, sedangkan kalau dari Lingkaran Survei Indonesia ini Prabowo Hatta 46,7% dan Jokowi JK 53,3%. Terbalik jadinya. Ini menarik sekali. Kenapa bisa terjadi? Apakah metodenya berbeda kalau dari LIC sendiri menggunakan metode seperti apa dan bagaimana? Yang pertama kalau lihat penjelasan dari Pak Husin ya soal metode yang digunakan sebetulnya sama ya, multi-stage random sampling ya. Kalau metode yang sama harusnya memang hasilnya sama ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin membuat perbedaan ya, atau membedakan antara survei dan quick count ya. Kalau survei memang persepsi ya. Kita menanyakan apakah jika pemilu dilaksanakan hari ini, siapa yang Bapak Ibu pilih. Jadi ada kemungkinan berbeda. Jadi perbedaan itu karena pertama dari sisi mungkin waktu pengambilan datanya berbeda, atau yang kedua metodenya berbeda. Jadi misalnya dulu tahun 2009 kita tahu bahwa ada lembaga survei yang menyatakan bahwa Pilpres akan 2 putaran. Setelah dicek metodenya, memang dari sisi pengacakan respondennya memang terlihat ada bias dari sisi pengambilan desa kota. Lebih banyak pemilih di kota yang diambil dibanding pemilih di desa. Padahal proporsinya adalah harusnya 70% pemilih di desa dibanding pemilih di kota. Jadi itu memang jadi persoalan. Jadi
survei bisa berbeda. Namun quick count sampai hari ini kita melakukan quick count dari tahun 2004 ya. 3 kali pilpres, kemudian 3 kali pemilu legislatif, kemudian pilkada. Dari ketika ada lebih dari satu lembaga survei melakukan quick count, itu tidak ada perbedaan sama sekali hasilnya. Contoh misalnya DKI ya. DKI walaupun hasil survei sebelum pilkada berbeda dari beberapa lembaga, namun hasil quick count-nya semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi sebetulnya quick count itu lebih bisa dipastikan bahwa perbedaannya kecil terjadi. Kalau selisih antara capres bahkan karena yang dihitung di atas adalah 5%. hasil. Karena yang dihitung adalah data hasil, aktual iya. di TPS. Ketika selesai penghitungan suara, kemudian dihitung, disahkan oleh saksi, data itulah yang dikirim ke server. Jadi peluang untuk diintervensi atau peluang di di otak-atik sangat sulit karena langsung masuk ke server. Apalagi misalnya lembaga survei yang kemudian bekerja sama dengan stasiun TV langsung muncul ke televisi. Jadi sulit sekali, quick count itu berbeda. Kalau kita lihat sekarang dengan selisih dari beberapa lembaga survei bahwa selisih antara Prabowo dan Jokowi kurang lebih plus minus 5% ya. Itu artinya bahwa peluang perbedaan itu perbedaan antar lembaga survei itu tidak mungkin terjadi kecuali selisihnya di bawah 1% antara kedua capres. Jadi ini menjadi persoalan. Yang kedua sebetulnya ingin saya respon dari Pak Husin ya soal pemetaan quick count. Tadi disampaikan bahwa mereka punya data pemilih misalnya kantong-kantong Prabowo dan Jokowi dan diambil secara proporsional. Sebetulnya dalam pembuatan kerangka sampel ya atau kerangka sampel quick count yang kita tidak pernah menghitung di mana basisnya Jokowi, di mana basisnya Prabowo. Karena yang dihitung adalah klaster yang sampai ke tingkat desa. Jadi ketika misalnya kita mengambil 2.000 sampel ya, sebenarnya 2.000 sampel itu sudah mengalami oversampling. Karena biasanya hanya 200 sampai 300 sampel saja itu cukup untuk bisa membaca perolehan secara nasional. Namun karena kita mengantisipasi terjadinya bias, kemudian terjadinya kekurangan dari sisi data, kita melakukan oversampling sampai 2.000 TPS. Dengan 2.000 TPS ini kemudian diklaster per provinsi. Jadi misalnya Jawa Barat, proporsi pemilihnya adalah 18% dari total pemilih nasional. Harusnya sampel di Jawa Barat juga kurang lebih 18%. Jadi kalau kita membuka data, takutnya ada perbedaan hasil ini, bisa saja bahwa kesalahan terjadi di tingkat proporsi data. Jadi misalnya Jawa Barat yang harusnya proporsi 18%, tapi mungkin saja ya pengambilannya lebih dari itu, Bak. Ini yang jadi persoalan. Jadi saya pikir bahwa sulit sekali kita melihat ada terjadi perbedaan dari hasil quick count. Karena memang sangat sulit terjadi dengan kondisi selisih yang cukup jauh. Artinya menarik sekali ketika ada perbedaan seperti ini. Nanti Prof Hadi bisa menjelaskan seperti apa, karena dari penjelasan dari Pak Husin dan juga Pak Aji. Tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi. Anda juga dapat bergabung 0215155111 saat lagi. Sama kami di Ada Berita dan kita masih bicara menyoal kredibilitas lembaga survei. Anda juga dapat bergabung di 0215155111. Saya ke Prof Hamdi ini terkait dengan bagaimana penjelasan apakah memang terjadi perbedaan karena tadi perbedaan misalnya proporsionalnya kantong-kantong suara yang diambil atau bagaimana? Pertama mungkin harus kita tegaskan dulu supaya pemirsa bisa mengerti dengan jelas. Perbedaan antara tadi baru disinggung oleh Aji sepintas ya. Perbedaan antara quick count ya dengan survei gitu loh. Jadi quick count itu adalah sebenarnya menghitung gejala yang sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Iya. Jadi arti gejala yang diteliti itu sudah pasti ada. Lain dengan survei. Survei itu perseptif sebenarnya. Jadi pendapat orang itu relatif sekali. Ya. Dan orang bisa jawab misalnya saya mengatakan apakah gelas ini indah, saya habis bilang setengah indah sekali ya, cakep sekali gitu loh. Cuma nanti kalau quick count itu cuma kita ingin mengetahui sebenarnya kan, itu di sini ada 10 gelas, ya sudah terjadi gejala 10 gelas ini. Dan kita bisa melihat akan ada ya. Nah cuma saya nggak usah menghitung 10 gelas. Ya, saya mengambil dengan 2 gelas, saya sampai juga pada kesimpulan 10 gelas. Artinya gini, pada hari itu terjadi sebuah perbuatan yang sangat jelas bahwa 180 juta pemilih ya, 160 juta coblos ya, pilihan tertentu dan hasilnya sudah kelihatan sudah dihitung sebenarnya di TPS itu ya. Tinggal sekarang ya kita memastikan
si A dapat berapa persen, si B dapat berapa persen. Oke? Nah, tentunya tidak usah kita menghitung ke 160 juta orang itu. Karena ada metode statistik yang memberikan kita kemudahan, cara, kemudahan ya, dan itu teori yang sangat elementer sebenarnya dalam statistik. Tidak lebih dari proses sampling. Jadi tidak usah kita menghitung 160 juta orang itu, kita cuplik sebagian saja, ya, kita ambil sebagian saja dari sebagai sampel itu ya. Sampel itu, dan kita bisa memperkirakan, ya, membuat sebuah estimasi bahwa si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen. Nah, jadi dalam konteks ini, ya, nanti kalau dibandingkan dengan data yang sesungguhnya, memang akan ketahuan siapa yang bohong. Nah, ini di antara dua orang ini siap-siap ini. Siap-siap tanggal 22 gitu ya. Tanggal 22 pasti salah satu bisa dibuktikan. Ada yang salah. Ada yang salah gitu loh. Tapi kalau namanya jajak pendapat, memang tidak bisa kita perdebatkan sebenarnya. Kalaupun bisa kita perdebatkan dalam pengertian seperti ini, oke, bahwa ini diambil pada masa yang sama dengan alat ukur yang sama, itu pun juga kalau alat ukurnya kita bisa standarisir. Nah, baru kita bisa perbandingkan juga, boleh kita perbandingkan juga, ya, dan waktu yang sama, alat ukur yang sama, dengan sampling frame yang sama. Nah, tentunya mungkin kita berharap hasilnya relatif lebih sama, tapi secara filosofis tetap sebenarnya nggak bisa dibilang ada yang salah, ada yang benar, gitu ya, karena sebenarnya ukuran perseptif itu relatif, gitu. Jajak pendapat itu relatif. Orang berpendapat hari ini pagi bisa A, sorenya bisa B kan, gitu loh. Tapi ini kan kenyataannya jelas, gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini memang itu membingungkan masyarakat, gitu loh. Nah, ini sampai terjadi perbedaan semacam ini, kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, ada saja kemungkinan memang, ya. Saya kira yang paling obvious, yang paling jelas adalah kesalahan dalam mengambil sampel. Itu bisa. Jadi misalnya secara sengaja, ya, misalnya dua kawan kita nih, Pak Yazid ini sama Aji ini, Aji sengaja ngintip-ngintip aja, itu apa itu basisnya, kantongnya kita itu, di situ aja ambil TPS-nya, ya dia akan bias ke sana hasilnya. Yang Yazid juga begitu. Nah, makanya untuk memastikan tidak terjadi seperti itu, random sampling itu, mau itu multi-state, dan itu memang harus multi-state kalau kita kemungkinan harus itu di clustering lagi, ya, itu satu keharusan, gitu loh. Itu harus dipastikan supaya sampling frame-nya sama. Yang kedua, tentunya juga dipastikan, ya, tenaga lapangan dari bapak berdua ini betul-betul jujur dia melaporkan, gitu ya, ada data yang diambil, bukan di atas meja terus dia karang-karang datanya, kan begitu. Nah, karena ini taruhannya sangat besar. Nanti ya dengan catatan memang bahwa KPU kita juga sangat reliable. Artinya, ya mungkin saja orang bisa mengatakan, wah ternyata hasilnya Aji nggak bisa diverifikasi dengan KPU ya, karena ternyata KPU-nya tidak netral ya, sepanjang mulai dari kemarin pencoblosan sampai tanggal 22, secara teoritis bisa saja terjadi memang kalau KPU ini tidak profesional, masuk angin, ya nanti ada yang diubah di C1-nya, di tingkat kecamatan naik diubah lagi gitu. Sangat mungkin. Artinya faktor X yang berpengaruh situ. Iya, makanya hari ini kan kalau saya menyerukan gitu ya, karena data KPU itu yang menjadi patokan nanti pembanding untuk mengetahui nanti Aji apa Yazid yang bohong gitu kan. Ya. Data KPU itu harus betul datanya gitu. Ya. Nah, ini juga yang dikhawatirkan gitu. Ketika misalnya ada perbedaan semacam ini, nah untuk menentukan ini kan tinggal siapa yang misalnya berani misalnya deketin. Mungkin saya kasih lu gambaran supaya pemirsa mengerti gitu. Dari mana asal muasalnya metode quick count ini. Jadi quick count ini sebenarnya kan digagas oleh pemerhati demokrasi. Ya, kalau nggak salah satu di National Democratic Institute itu ya. Untuk mengawal proses demokrasi sebenarnya. Ya. Jadi ya kan di banyak negara yang transisi demokrasi itu, lembaga pemilihan umumnya itu sering memanipulasi data. Ya, jadi manipulasi itu kan terjadi ya, setelah mencoblos dihitung gitu kan ya, ditabulasi itu data. Nah, setelah itu masih bisa dimainkan. Ya, karena misalnya ada jarak waktu
antara penghitungan secara nasional nanti, ya, itu di mana-mana terjadi seperti itu. Di kita kan juga kan, dibawa dulu ke kecamatan, dibawa ke kecamatan, nanti ditabulasi nasional, nanti di tengah jalan itu bisa berubah. Potensi di situ. Ada potensi untuk berubah di situ. Nah, untuk mengawalnya itu dilakukan proses tadi quick count itu, atau yang disebut dengan parallel vote tabulation, VVT itu ya. Jadi dihitung secara, tapi karena menghitungnya memang cepat disebut quick count karena dengan sampling, tapi paling tidak dapat gambaran kan. Jadi sudah ada gambaran awal yang gitu mengawal kalau terjadi nanti perubahan-perubahan oleh Komisi Pemilihan Umum itu. Nah, tentunya tidak akan beda jauh seharusnya ya. Dipertanyakan kenapa kalau menurut hasil hitung cepat tadi proporsinya misalnya si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen, kenapa setelah itu bisa berubah? Jadi artinya KPU kalau main-main dia berpikir 1000 kali kan, karena sudah ada yang mengawal ini. Nah, hari ini memang menjadi dilematis dalam bangsa kita, agak problematis lah saya mengatakan. Ya, karena teman-teman saya ini datang pada kesimpulan yang berbeda, ya kan. Nah, saya tentu dalam posisi sebagai komisi etik dari Persepi, ya saya punya kewajiban moral, harus kita panggil semua kan yang melakukan itu, dan harus ada disclosure apa yang Anda lakukan, bagaimana metodologinya, gimana prosesnya, kita buka ke table semua, kita harus buka-bukaan. Nah, kalau Pak Haji nggak bisa panggil, saya asosiasinya beda. Nah, asosiasi Anda harus panggil itu. Gitu kan, untuk supaya tidak ada kebingungan di publik gitu ya. Di mana letaknya perbedaan ini gitu. Ya, memang ada rencana juga nanti ya Prof Hamdi untuk memanggil, mengaudit dan segala macam. Saya udah bikin konferensi pers ya hari itu juga karena kita kaget juga gitu terjadi kebingungan itu perbedaan. Dan ini baru pertama kali. 2004 kita tidak pernah mengalami ini. Hampir semua pelaku quick count sama semua gitu loh. Dan ini betul-betul meresahkan karena samanya itu berbeda terbalik. Boleh beda misalnya ya, karena ada kesalahan margin error ya, misalnya calon A cuma dapat 47,6, calon B-nya 48,2. Jadi tapi ini kan justru terbalik gitu kan, yang nah, jadi memang kalau yang konteks ini kalau ibarat lagu ada dusta di antara kita ini. Tahu siapa yang berdusta ini? Dusta di antara kita ini susah juga ya. Dusta di antara kita ini. Oke, kita akan lanjutkan dialognya. Anda juga masih dapat bergabung 0215155511. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Hadap Berita. Bersama kami dan kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan menyoal kredibilitas lembaga survei, dan mungkin ke Pak Hussein. Pak Hussein ini artinya tadi mengatakan bahwa ini memang bisa dipertanggungjawabkan, tapi kan dengan ada perbedaan semacam ini dan kemudian ternyata hanya sebagian gitu untuk lembaga survei yang menyatakan bahwa Prabowo Hatta ini adalah unggul gitu ya. Bagaimana penjelasan juga? Ya, artinya apapun hasil yang kemarin itu kan hasil karya kita. Kalau minjem bahasa Pak Abdul Mulk tadi kan bahwa ini karya ilmiah. Karya ilmiah yang kita lakukan. Nah, karena kami memang lembaga yang profesional, lembaga yang yang terakreditasi di KPU, lalu punya administrasi dan lain sebagainya, ya kita harus mempertanggungjawabkan itu. Seyogyanya memang kami di bawah Persepi itu bukan hanya ada masalah seperti ini di audit. Harusnya berkala, per 3 bulan kah misalnya Pak ya, per 6 bulan kah, atau per setahun kah gitu. Jadi jelas di situ kan ada persamaan persepsi, walaupun memang yang namanya teori survei itu tidak perlu lagi di itu kan di situ. Nah, lalu pertanggungjawaban kami satu, memang pertama memang kami karena ada asosiasi, saya harus bertanggungjawabkan itu kepada asosiasi. Asosiasi nanti menilai, mengevaluasi, yang namanya mengaudit, ya kan seperti itu. Dan ini juga harus transparan semua, baik yang diaudit artinya memberikan data sejujur-jujurnya, yang mengaudit juga memberikan penilaian yang seobjektif mungkin kan gitu. Seperti itu. Sehingga jelas di sini. Karena memang siap juga Puskapti untuk diaudit gitu detik ya. Per detik kita siap. Karena kita lembaga profesional, Pak. Kan seperti itu. Tapi meresahkan juga masyarakat ketika misalnya ada perbedaan seperti itu, takutnya dimanfaatkan gitu. Belum lagi ada isu-isu kemarin. Ada bocoran kata proposal begitu yang diajukan oleh Puskapti. Kemarin ini kan udah melebar lagi kan. Jadi kemarin ketika kita di angka 92%, saya keluar melakukan jumpa pers. Jumpa pers di situ kita menyatakan bahwa inilah hasil quick count kami.
yang dilakukan oleh Puskaptis dengan kami menyebarkan atau menyebarluaskan, menginformasikan metodologi, lalu hasilnya seperti apa. Namun lalu kami simpulkan bahwa ini hasil quick count, bahwa yang unggul bukan yang menang. Adapun yang mengatakan yang menang atau yang menyampaikan yang menang, yang berhak itu yaitu didasarkan undang-undang, yaitu KPU. Okay. Jadi ini inti pun yang namanya quick count kami ini usianya dari jam 1:30 karena baru dihitung kan sampai jam 5 atau jam 6 sore kemarin. Setelah itu kita harus beracuan kepada KPU sebagai acuan siapa yang unggul tadi. Yang menang jadinya ya? Bukan, yang menang tuh KPU nanti. KPU yang menang, ya. Begitu juga kemarin Pak Jokowi mengatakan kami menang di quick count. Saya rasa mau menginformasikan yang salah. Yang berhak mengatakan yang menang itu ya KPU, bukan lembaga quick count. Seperti itu. Oke. Ya. Baik, Pak Haji gimana? Ya. Kalau yang pertama ya soal tadi disampaikan Prof. Hamdi ya soal fungsi dari quick count ya, yang selama ini memang menjadi semacam alat kontrol ya, atau pembanding bagi hasil KPU ya. Kalau kita lihat sejarah di kita ya, pemilu kita baik di nasional maupun di tingkat daerah memang selalu menjadi patokan ya oleh elit partai maupun masyarakat ya hasil quick count. Jadi dalam 2 atau 3 jam setelah TPS itu mereka bisa tahu siapa yang menjadi pemenang. Namun kalau kita lihat ke pengalaman kita selama ini, hasil dari quick count pun karena hasil itu dilakukan secara benar dengan bertanggung jawab, gejolak di tingkat bawah juga jarang terjadi ya ketika ada pengumuman hasil dari quick count. Yang kedua adalah memang walaupun ini adalah karya ilmiah, tapi sangat riskan ya menurut kita ya, bahwa ketika hasil ini kemudian ada persoalan dari sisi metode ya, atau teknis pengambilan data ya, karena ini menyangkut persoalan yang cukup urgent ya, dan ketika kita melihat suasana atmosfer pra-pilpres yang kemudian sangat ketat ya persaingan dan masing-masing calon, saya pikir ini memang menjadi semacam satu pemicu ya, dan kita bersyukur bahwa memang akhirnya sampai saat ini masih cukup tenang ya masyarakat atau publik merespon hasil dari quick count ini. Jadi kita misalnya lihat ya hasil pemilu legislatif kemarin ya, pemilu legislatif yang jumlah partainya sangat banyak ya, dengan presentasi yang sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Namun hasil quick count dengan hasil KPU tidak terlalu berbeda jauh ya, pemenang maupun presentasinya. Jadi dengan jumlah partai yang banyak, dengan selisih yang kecil pun hasil quick count bisa memprediksi secara akurat siapa yang menjadi pemenang dan berapa perkiraan persentase yang diperoleh oleh partai. Apalagi ini hanya 2 calon ya, 2 capres yang posisinya head to head. Saya pikir sangat mudah untuk menentukan. Kalau di Puskaptis bersedia untuk diaudit, LSI sendiri karena kita sangat siap. Kita sangat siap terlepas dari asosiasi semua, karena ini menyangkut masalah yang besar ya, dan membuat satu informasi yang masih belum clear di tingkat masyarakat. Kita siap untuk membuka data ya, kerangka sampel kita ya, di mana saja misalnya pengambilan sampelnya, cara pengambilan sampelnya, dan bahkan mungkin dengan 2000 TPS sebetulnya sangat mudah untuk kita menilai ya, TPS-nya di mana, TPS berapa jumlah suaranya, dan kita bisa cross check dengan hasil penghitungan, membuka data. Iya betul. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk menilai secara teknis maupun metodologi. Kalau dari sisi motivasi atau hal-hal lain di luar itu yang melatar belakangi perbedaan itu sebetulnya sulit sekali untuk kita verifikasi. Karena tapi masyarakat juga bertanya-tanya, jangan-jangan memang lembaga survei ini memang ada yang dekat dengan pasangan salah satu capres. Ini bagaimana menjawabnya? Mungkin dari Pak Haji dulu nanti. Iya. Kalaupun misalnya ada lembaga survei yang menjadi konsultan ya, atau menjadi dekat dengan salah satu pasangan, namun hasil quick count selama ini pengalaman kita tidak pernah berbeda ya, jauh. Misalnya di pemilu pilkada DKI ya, misalnya contoh kasus ya, banyak lembaga survei yang sejak awal melakukan survei untuk salah satu calon misalnya, namun ketika quick count dilaksanakan hasilnya sama. Hasilnya sama gitu ya. Oke. Bagaimana kalau dari penjelasan Pak Hussein? Iya, artinya begini. Kalau kedekatan saya rasa dekat semua, Mbak. Apalagi tapi dekatnya lihat TV, Pak. Saya lihat kan, saya dekat lihat TV kan, mereka nggak dekat sama saya dekat mereka karena lihat di TV. Artinya ya sekali lagi saya beralasan kita nih lembaga profesional. Artinya apapun yang terjadi kita juga harus profesional dalam hal ini.
gitu kan. Jadi ketika menjawab isu-isu masyarakat misalnya, wah ini jangan-jangan memang ada lembaga survei yang dekat dengan salah satu pasangan gitu, artinya apa yang akan diberikan kepada masyarakat jawaban kita terbuka. Misalnya kalau kita dikontrak, kita ngomongin dikontrak. Nah kebetulan kita kali ini memang tidak dikontrak, kan gitu. Iya. Oke, Prof. Hamdi, bagaimana? Ya, bagi saya sih, saya pingin memang semua kita buka, gitu ya. Jadi tadi persoal kedekatan itu, ya memang sulit juga parameternya apa kalau kita kecuali betul-betul ada kontrak ya yang jelas gitu, kontrak bahwa tertulis begitu tertulis ya, bahwa lembaga yang melakukan quick count itu adalah bagian dari tim pemenangan begitu. Nah memang sebenarnya ini kan juga pernah diperdebatkan memang apakah kalau itu tim konsultan pemenang itu dia boleh tidak melakukan jajak pendapat gitu ataupun quick count. Jadi dari independensinya dari gitu etika publik sebenarnya memang sebaiknya untuk menghindarkan kecurigaan masyarakat. Ya dia tidak usah kalaupun dia melakukan dia tidak publish, dia tidak umumkan gitu loh. Hanya untuk betul-betul strategi internal saja begitu ya. Strategi pemenangan gitu kan. Kalaupun dia survei dia tahu gitu loh. Kita kuatnya di mana, lemahnya di mana gitu loh. Nah, cuma kan begini ya, ada juga orang berpikir agak naif gitu loh. Itu lembaga penyelenggara quick count itu pembiayaannya dari mana gitu kan ya. Terus kan nggak mungkin dia membayar sendiri. Saya kira memang nggak mungkin lah dia bayar sendiri gitu kan, ada biayanya gitu ya. Terus dia nggak boleh menerima pembiayaan dari mana-mana. Yang mana dia melaksanakan? Ya pasti dia dapat biaya dari mana-mana kan. Pembiayaan itu yang mungkin akan menjadi pertanyaan juga buat masyarakat. Ya, jadi tapi maksud saya memang kalau dia mau closure nggak apa-apa, dibuka aja kalau lembaganya mau closure. Tapi kalau dia tidak ada orang-orang yang misalnya membiayai, dia tidak mau disebutkan. Ya itu bagian dari etika juga kan, karena misalnya saya kasih tahu ya, kan ada pengusaha-pengusaha tertentu, ini dia pingin saja melihat hasilnya seperti apa, gitu, terus dia sumbang gitu kan ya, Kak Aji ini kumpulkan 2-3 gitu loh, dan dia nggak mau disebutkan, jangan dipaksa juga, harus dibuka pendanaannya gitu loh. Yang penting kalau bagi saya yang paling jelas ya, bahwa lembaga itu melakukan proses itu independen dari kepentingan apapun, ya, dari pendanaan apapun, dan proses-proses ilmiah ya itu dilakukan dengan benar. Itu yang nanti akan dibuka habis-habisan pada saat yang bisa kita buka, audit begitu gitu ya. Oke, Pak Husein, ini karena mungkin terakhir karena harus ada acara lain, mungkin closing statement sebelum kita break, tapi singkat saja. Yang namanya melakukan survei dan quick count, dan kali ini kita membicarakan masalah quick count. Yang namanya teori itu kan semuanya sudah kita jelaskan semua, artinya semua sama. Cuman satu, kejujuran. Yang menentukan segalanya itu kejujuran. Karena apa? Yang namanya survei itu benar kata Pak Prof tadi, ini teori elementary kok, dasar. Kalau pelaksanaan mudah kok ini. Satu yang menentukan ini semua, kejujuran. Baik kejujuran dari surveyor, kejujuran yang menerima data dan menganalisis. Baik, Pak Husein terima kasih telah bersama kami, Prof. Hamdi dan Pak Haji masih terus nanti lanjut lagi di segmen berikutnya. Bisa jadi kemana-mana, kami kembali saat lagi. Masih berlanjut. Kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan menyoal kredibilitas dari lembaga survei. Saya masih bersama dengan Prof. Hamdi Muluk dan juga Pak Haji. Nah, kalau melihat artinya masyarakat pasti masih bertanya-tanya juga gitu dengan hasil yang berbeda semacam ini. Lalu melihatnya bagaimana menyikapi sebaiknya gitu, menyikapi data ini. Apakah melihat dari lembaga surveinya untuk menilai kredibilitasnya dan apakah valid atau tidaknya, kan masyarakat yang awam mungkin tidak terlalu tahu gitu. Bagaimana caranya, Prof? Ya kalau sekarang mungkin sikap yang paling bijak adalah memang ya menunggu ya. Menunggu itu ada pekerjaan yang membosankan. Tapi kita nggak punya cara lain misalnya bahwa satu, menunggu dulu kalau mau pasti presidennya siapa. Kita harus hormati konstitusi, lembaga yang berwenang ya punya otoritas untuk menyatakan presiden terpilih siapa itu harus tunggu KPU. Hari ini sebenarnya yang ingin saya lakukan adalah karena ada dua hasil yang berbeda dari sebuah pekerjaan yang seharusnya sampai kepada kesimpulan yang sama, ya tentu harus kita audit. Ya, dan kita buka di mana. Ini yang akan diaudit adalah semua dari kalau saya hanya dalam kapasitas sebagai
Dewan Etiknya Persepi gitu, tentunya yang di bawah kita gitu loh. Tapi kalau Pak Haji mengatakan kami mau juga diedit audit, kami panggil juga. Atau memang harus ada lembaga audit independen misalnya. Ya, atau Aropi harusnya, Pak Haji gitu. Aropi juga membuka hal yang sama. Karena supaya jelas gitu ke masyarakat gitu, kenapa ini bisa berbeda begitu loh. Tapi kalau masyarakat ingin tahu juga sebenarnya acuan umum yang kira-kira secara logika bisa dipakai adalah satu, perhatikan lalu track record lembaga gitu loh. Jadi kalau di masa lalu ada lembaga itu banyak masalah begitu ya, nah, itu kita perlu curigai begitu ya. Nah, lembaga-lembaga yang sudah kredibel ya dan sudah melakukan pekerjaan itu dari 2004, 2009 dan sampai sekarang ya, dan selama ini tidak masih akurat, tentu bisa kita andalkan. Kita bisa lihat dari siapa orang di belakang lembaga itu, artinya personil-personilnya terampil apa tidak, lembaganya kuat apa tidak begitu ya. Tentunya lembaga besar, saya mungkin mungkin salah satu terpaksa menyebut ini, misalnya Litbang Kompas. Apa berani dia mempertaruhkan reputasi perusahaan sebesar itu ya, dengan tradisi yang panjang gitu ya, terus berani hanya mengutak-atik data gitu ya. Saya kira taruhannya besar kalau untuk sebuah lembaga yang punya reputasi nama, besar, harga diri, nyawa sebenarnya. Begitu juga misalnya seharusnya lembaga seperti CSIS gitu, LP3ES dulu ya, terus ada LIPI gitu ya. Dulu saya dulu ada Puskapol tapi dia nggak melakukan sekarang gitu ya. Terus lembaga seperti lembaga survei Indonesia itu pelopor dulu ya. Ya. Aji ini kan juga anaknya LSI dulu ini, LSI gitu ya. Jadi menurut saya kalau lembaga-lembaga itu ya sepakat hasilnya sama, mungkin sementara bisa katakan seharusnya dia lebih benar gitu loh ya. Kecuali kita mengatakan gila ya, kok pakai kata-kata gila ya? Kok pakai ya? Gila, ternyata lembaga yang kredibel itu bisa melakukan kesalahan yang fatal gitu loh. Nah, saya hari ini dalam posisi curious sebenarnya sebagai orang bukan pelaku ya. Seorang akademisi yang diminta oleh teman-teman untuk duduk di badan audit itu, di badan Dewan Etik itu gitu loh. Saya hari ini juga curious gitu loh. Apa mungkin bisa sampai terjadi mungkin lembaga seperti Kompas gitu, LSI gitu ya, tadi LP3ES itu udah nggak melakukan dia, CSIS terus Sirus gitu loh, itu melakukan kesalahan teknis yang fundamental biasanya, katakanlah salah sampling gitu ya, ya terus secara gotong royong, secara kolektif itu salah semua, berjamaah gitu. Saya curious juga apa mungkin ya. Saya pada hari itu memang berada di pusat data centernya SMRC itu, ya saya punya research center. Tapi saya lihat di situ prosesnya saya amati bisa dari nol. Saya datang dari nol gitu. Mereka ngumpulin data gitu. Di situ sudah banyak perangkatnya sudah canggih gitu ya. Orang-orangnya sudah sibuk semua dan saya bisa amati proses itu dari detik ke detik gitu loh. Jadi saya agak curious. Mungkin kalau saya pergi ke Kompas pemandangannya juga sama kan. Nah, tak tahu saya pergi ke tempatnya Aji ini itu sudah berjejar nggak di data center itu semua server, semua petugas di lapangan juga jalan nggak itu? Jalan. Ya, dan itu pergerakan data dari menit ke menit terpantau kan? Langsung gitu kan. Jadi artinya prosesnya bisa kita lihat gitu. Jadi dari situ kita memang yakin gitu loh. Jadi, nah itu pengalaman. Nah tapi hari ini kan saya harus panggil semua gitu lah. Jadi dimintalah adilnya dibuka semua atas meja diminta, begitu ya, datanya seperti apa, prosesnya gitu, seperti apa, dan mulai dari awal sampai akhirnya muncul data. Oke, nanti saya juga minta tanggapan Pak Haji, tapi kita harus break kembali, kita kembali saat lagi. Ada berita dan kembali kita lanjutkan dialognya, dan saya ke Pak Haji. Artinya melihat tadi kan mungkin Prof juga sudah menjelaskan bahwa sebagai sebuah lembaga yang kredibel ini memang harus dilihat gitu ya, track recordnya dan segala macam, bahkan prosesnya. Nah prosesnya mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin secara ringkas kepada masyarakat, karena mungkin juga penasaran gimana itu caranya sampai akhirnya ada hasilnya dalam quick count.
tadi saya tertarik dengan statement dari Pak Husin ya soal kejujuran ya. Sebetulnya dalam proses kerja ya seperti ini, hal yang juga penting adalah kejujuran teknisnya ya dalam mengolah data ya. Jadi kejujuran teknis dalam mengolah data itu dimulai dengan membuat frame sampling tadi ya, atau kerangka sampel ya. Kerangka sampel itu adalah kita mengambil data DPT ya di seluruh total provinsi di Indonesia, kemudian kita bagi per provinsi ya proporsinya. Misalnya Jawa Barat total pemilihnya berapa persen, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan seterusnya ya. Dari total proporsi pemilih ini kemudian dibuat dalam proporsi sampelnya. Jadi dengan 2000 TPS ini juga akan terbagi secara proporsional ke semua provinsi. Untuk mewakili semua. Ya. Jadi misalnya Jawa Barat pasti jumlah sampelnya lebih banyak dibanding misalnya Sulawesi Selatan yang sampelnya lebih kecil. Jadi ini adalah bentuk kejujuran teknis yang harus dilakukan oleh lembaga survei ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat prosesnya, memang prosesnya itu langsung ya, tanpa bisa diintervensi. Karena data itu pertama dari surveyor kita di lapangan ya, petugas kita di lapangan yang kemudian memantau TPS terpilih di salah satu desa. Ketika selesai penghitungan suara di salah satu desa itu, kemudian setelah disahkan oleh ketua KPPS dan ditandatangani oleh saksi, data itu kemudian dikirim ke server induk. Jadi langsung, jadi tanpa perantara. Sistem ya, karena sempat ada yang melihat gitu ya, ada yang lebih dari 100%. Ya, itu nggak mungkin, tidak mungkin terjadi karena pasti otomatis 100%, karena datanya masuk secara otomatis di server kita. Jadi dari paling bawah, petugas pemantau TPS paling bawah itu langsung masuk ke server kita, jadi tanpa melalui perantara siapapun. Jadi tidak mungkin misalnya quick count itu diintervensi karena prosesnya otomatis. Bahkan 1 detik sebelum quick count pun kita nggak tahu siapa pemenang pilpres sampai kemudian datanya stabil ya, dan mungkin mencapai di atas 90%. Ya. Stabil biasanya. Ketika angkanya 60-70%, kemudian persebarannya merata ya, persebarannya merata bahwa misalnya di basis-basis pemilih yang besar ya, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ketika angkanya sudah di atas 70%, itu artinya bahwa datanya sudah mulai stabil dan bisa kita klaim ya, walaupun memang harus menunggu data di atas 90% atau bahkan 100%. Jadi saya pikir kejujuran yang dimaksud sini adalah kejujuran teknisnya ya, jadi profesionalitas dalam melakukan survei ataupun quick count itu. Kalaupun misalnya ada yang berbohong gitu, antaranya melakukan manipulasi bisa dilakukan pada saat mana? Pada saat ya, artinya proses itu kalau bisa disengaja, karena teknis atau metodenya kan bisa disengaja untuk dibuat menguntungkan. Apalagi misalnya mereka ada lembaga yang tahu bahwa di mana kantong suara terbesar dan seterusnya. Jadi proporsi sampelnya bisa juga diubah ya. Dari harusnya bisa dimanipulasi misalnya Jawa Timur proporsinya kurang lebih 14%, 15%. Sampelnya harus sekitar 14-15%. Jawa Barat 18%, harusnya kurang lebih sama. Jadi kalau 18% kemudian proporsinya bisa jadi 2 kali lipat dari itu ya, mungkin hasilnya bisa berbeda. Jadi dimulai dari proses pengambilan sampel dan sampai ke teknis datanya. Ya. Oke, terakhir mungkin closing statement silakan, Prof. Jadi secara teknis, secara teknik statistik gitu ya, quick count itu cuma satu sumber error sebenarnya, ya, yaitu yang sampling error. Kalaupun mungkin hasilnya sedikit berbeda-beda jauh ya, atau tapi kalau masalah kejujuran, yaitu masalah integritas, masalah watak orang. Orang bisa saja mempublish data yang tidak ada datanya sebenarnya. Itu dalam keadaan paling parah. Kan siapa yang tahu juga gitu kan ya, di televisi itu ada orang yang pura-pura untuk komputer, oh sekian datanya gitu kan ya. Padahal tidak ada diambil dari lapangan gitu, yang itu bentuk paling parahnya paling parah, ya. Gitu. Jadi bisa di atas 100%. Ya, tapi misalnya kalaupun terjadi perbedaan yang 1-2-3% ya, itu murni adalah kesalahan sampling error gitu loh, gitu. Berbeda dengan survei. Di survei itu ada measurement error, kesalahan pengukuran karena instrumennya beda, juga error karena situasinya beda. Ada 3 error itu, dan sampling error juga. Terakhir mungkin sanksi apa yang bisa diberikan kepada lembaga survei yang ternyata melakukan kebohongan? Ya, kita umumkan ke publik, dan lembaga itu ya kita blacklist saja gitu. Itu paling logis gitu. Baik, terima kasih Prof. Handi, Pak Haji, terima kasih. Dan